Obesitas itu penyakit, bukan cuman kurang niat. Belakangan ini, karena obat seperti semaglutid, Ozempic, atau Wegovy mulai rame dibicarakan, muncul juga komentar klasik. Ngapain pakai obat? Tinggal kurangin makan aja. Kalimat ini terdengar sederhana, tegas, dan seringkali diucapkan dengan percaya diri. Masalahnya, kalau obesitas itu semudah tinggal kurangin makan, mungkin semua orang yang pernah diet di hari Senin sudah punya badan ideal di hari Jumat. Halo teman-teman, kembali bersama Detak Sehat bersama Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Sebagai dokter, saya ingin mengajak kita melihat obesitas itu lebih adil. Obesitas itu bukan sekedar kurang niat. Obesitas adalah penyakit kronis yang kompleks. Ada faktor hormon, genetik, pola makan, tidur, stres, obat-obatan tertentu, aktivitas fisik, lingkungan, bahkan kebiasaan keluarga. Menurut WHO, obesitas adalah akumulasi lemak tubuh berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Untuk obesitas, kita pakai indeks massa tubuh 25 ke atas, dan klasifikasinya ini seperti ini. Tetapi, yang harus diingat, pada populasi Asia, resiko metabolik itu bisa muncul pada IMT yang lebih rendah. Sehingga dokter juga harus menilai lingkar perutnya, tekanan darahnya, gula darahnya, kolesterol, dan penyakit penyertanya. Jadi kalau misalnya seseorang punya obesitas, yang perlu kita tanyakan itu bukan hanya kenapa sih makan terus, tapi juga ada hipertensi tidak, ada diabetes tidak, kolesterolnya tinggi tidak, ada sleep apnea tidak, fatty liver tidak, nyeri lututnya enggak, sesak tidak, ada riwayat jantung tidak. Karena obesitas itu seperti pusat komando kecil yang bisa mengirim masalah ke banyak organ. Dia tidak selalu berisik, tapi diam-diam rajin bekerja. Nah, disinilah GLP-1 reseptor agonis seperti semaglutid itu menjadi menarik. Obat ini bekerja pada sistem biologis yang berhubungan dengan rasa kenyang, nafsu makan, pengosongan lambung, dan metabolisme gula. Jadi, pendekatannya itu bukan sekedar menahan lapar pakai tekad baja. Karena jujur saja ya, tekad manusia sering kalah oleh aroma gorengan sore hari. Apalagi kalau gorengannya itu masih panas dan cabainya itu tersenyum. Penelitian step 1 yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine tahun 2021 itu meneliti semaglutid 2,4 mg seminggu pada orang dewasa dengan overweight atau obesitas tanpa diabetes, disertai intervensi gaya hidup. Hasilnya, penurunan berat badan rata-rata itu jauh lebih besar pada kelompok semaglutid dibandingkan placebo. Nah, ini menunjukkan bahwa pada pasien yang tepat, obat itu bisa membantu secara bermakna bila dikombinasikan dengan pola hidup. Tapi, perhatikan kata pentingnya, dikombinasikan. Obat ini bukan pengganti pola makan dan aktivitas fisik. Dalam dokumen BPOM untuk Wegovy, penggunaannya disebut sebagai tambahan diet rendah kalori dan peningkatan aktivitas fisik. Jadi, kalau seseorang memakai obat ini, tapi tetap saja makan berlebihan setiap hari, tidurnya kacau, tidak bergerak, dan merasa udah aman karena suntik, hasilnya bisa tidak optimal. Bayangkan aja, obesitas itu seperti mobil yang membawa beban terlalu berat. Mesinnya itu jantung, jalannya itu pembuluh darah, sopirnya kebiasaan harian. Semaglutid bisa membantu mengurangi beban dan membantu mengatur sistem lapar kenyang. Tapi kalau mobilnya tetap diisi beban baru setiap hari, jalanannya tetap rusak dan sopirnya itu tetap ngebut, masalahnya ya tidak selesai. Yang sering orang lupa, menurunkan berat badan pada obesitas bukan hanya soal terlihat lebih langsing. Penurunan berat badan yang bermakna itu bisa membantu mengendalikan tekanan darah, gula darah, trigliserida, sleep apnea, nyeri sendi, dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, untuk pasien jantung, berat badan berlebih itu juga bisa memperberat beban kerja jantung. Jantung itu sabar, tapi kalau tiap hari harus memompa untuk tubuh yang bebannya itu makin lama makin berat, lama-lama nanti dia juga bisa mengalami kerusakan dan menimbulkan masalah. Namun ya, tidak semua orang yang ingin kurus boleh memakai obat ini. Orang dengan berat badan yang normal tetapi ingin lebih kecil sedikit untuk acara tertentu bukan sasaran terapi anti obesitas. Ini bukan obat untuk mengejar standar kamera depan. Ini terapi medis untuk kondisi medis. Perlu evaluasi dokter karena memang ada efek sampingnya walaupun nggak berat. Ada kondisi yang perlu diwaspadai dan ada target yang harus jelas. Pasien juga perlu tahu bahwa terapi obesitas itu jangka panjang. Kalau obat dihentikan tanpa strategi gaya hidup dan pemantauan, berat badan bisa naik
naik lagi. Nah, ini tuh bukan kegagalan moral, ini tuh memang sifat penyakit kronis itu sendiri. Sama aja kayak hipertensi. Tekanan darah membaik karena obat dan pola hidup. Kalau obatnya dihentikan sembarangan, tekanan darah ya bisa naik lagi. Tubuh itu tidak selalu mengikuti semangat motivasi kita. Jadi teman-teman, obesitas itu bukan sekedar ejekan, bukan sekedar kurang niat, dan bukan hanya masalah estetika. Obesitas adalah penyakit yang perlu strategi penanganan yang tepat. Kadang cukup dengan perbaikan pola hidup. Kadang perlu bantuan dokter, ahli gizi, obat, atau pendekatan lain. Nah, kalau misalnya Anda penasaran apakah semaglutid atau terapi GLP-1 itu cocok untuk kondisi Anda, ya konsultasikan aja sama dokter yang menangani Anda. Di Klinik Kiara, obat ini tersedia. Anda bisa cari ya klinik utama Kiara di Google Map dan hubungi bagian pendaftaran. Nah, kalau video ini bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa follow akun ini. Tulis di kolom komentar. Menurut Anda, apa yang paling susah dalam menurunkan berat badan? Lapar, konsisten, waktu, atau lingkungannya?